Donasi dakwah Yufid. Yuk berikan amal jariah terbaik Anda untuk dakwah dan pendidikan Islam. Bismillahirrahmanirrahim. Perkenankan kami berbagi tata cara tayamum. Terdapat banyak ayat dalam Al-Quran yang menegaskan bahwa Allah menghendaki kemudahan bagi para hambanya, dan Allah tidak menyulitkan hambanya. Di antaranya Allah berfirman, Yuridullahu bikumul yusra, wa la yuridu bikumul usr. Allah menghendaki kemudahan bagi kalian, dan tidak menghendaki kesulitan untuk kalian. Quran Surat Al-Baqarah ayat 185. Dan di antara kemudahan itu, Allah memberikan kepada hambanya syariat tayamum sebagai pengganti dari syariat bersuci dengan air. Dalam Islam, toharoh ada dua cara. Pertama, toharoh asliyah atau toharoh utama, yaitu toharoh yang menggunakan air. Bentuknya wudu dan mandi besar. Wudu untuk menghilangkan hadas kecil dan mandi besar untuk menghilangkan hadas besar. Kedua, toharoh badaliyah atau toharoh pengganti, yaitu toharoh yang menggunakan tanah atau debu sebagai pengganti air. Bentuknya adalah tayamum, sehingga tayamum merupakan cara bersuci yang menggantikan wudu dan mandi besar. Pengertian tayamum. Tayamum secara bahasa artinya al-qasdu, yaitu bermaksud atau melakukan kesengajaan. Allah melarang seorang mukmin secara sengaja memilih sesuatu yang buruk untuk disedekahkan. Allah menyebut tindakan sengaja memilih yang buruk ini dengan kalimat tayamum al-khabithah. Allah berfirman, وَلَا تَيَمَّمُوا الْخَبِيثَ مِنْهُ تُنْفِقُونَ وَلَسْتُمْ بِآخِذِيهِ إِلَّا أَنْ تُغْبِضُوا فِيهِ. Janganlah kalian bersengaja memilih yang buruk-buruk, lalu kamu menafkahkan hal itu, padahal kamu sendiri tidak mau mengambilnya, melainkan dengan memejamkan mata terhadapnya. Quran Surat Al-Baqarah ayat 267. Kata tayammamu dalam ayat di atas artinya bersengaja. Sedangkan secara istilah, tayamum didefinisikan sebagai tata cara bersuci dari hadas kecil maupun besar, dengan mengusap wajah dan tangan, menggunakan permukaan tanah yang suci. Dalil disyariatkannya tayamum. Tayamum disyariatkan dalam Islam berdasarkan dalil Al-Quran, Sunnah, dan Ijma' atau kesepakatan kaum muslimin. Untuk dalil dari Al-Quran adalah firman Allah Ta'ala, وَإِن كُنْتُمْ مَرْضَى أَوْ عَلَى سَفَرٍ أَوْ جَاءَ أَحَدٌ مِّنْكُمْ مِنَ الْغَائِطِ أَوْ لَامَسْتُمُ النِّسَاءَ فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا فَامْسَحُوا بِوُجُوهِكُمْ وَأَيْدِيكُمْ مِنْهُ. Dan jika kamu sakit atau dalam perjalanan, atau kembali dari tempat buang air, atau berhubungan badan dengan perempuan, lalu kamu tidak memperoleh air, maka bertayamumlah dengan permukaan bumi yang baik atau bersih. Sapulah mukamu dan tanganmu dengan tanah itu. Quran Surat Al-Ma'idah ayat 6. Sementara dalil dari sunnah adalah hadis dari Hudzaifah radhiyallahu anhu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, As-sa'idu tayyibu wadu'ul muslim, wa illam yajidil ma'a 10 sinin. Tanah yang suci adalah alat bersucinya umat muslim, meskipun mereka tidak menjumpai air selama 10 tahun. Hadis riwayat Abu Dawud, Tirmidzi, dan disahihkan oleh Al-Albani. Media untuk tayamum. Media yang dapat digunakan untuk bertayamum adalah seluruh permukaan bumi yang bersih, baik itu pasir, bebatuan, tanah yang lembab ataupun kering. Hal ini berdasarkan firman Allah ketika menjelaskan tentang tayamum. Fatayammamu sa'idan tayyiba. Lakukanlah tayamum dengan menggunakan soid yang suci. Quran Surat Al-Ma'idah ayat 6. Para ahli tafsir mengatakan, makna kata sa'id adalah semua bagian permukaan bumi, meliputi tanah, kerikil, bebatuan, dan semacamnya. Keterangan lain mengenai media tayamum disebutkan dalam hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam.
Ju'ilatil ardu kulluha li wa li ummati masjidan wa tahuran. Dijadikan seluruh permukaan bumi bagiku dan umatku sebagai tempat untuk sujud dan media untuk bersuci. Muttafaqun alaih. Ini menunjukkan bahwa semua permukaan bumi yang merupakan bagian dari tanah, seperti kerikil, pasir, bebatuan dan sejenisnya, bisa digunakan untuk tayamum, meskipun di sana tidak ada debu. Termasuk media yang bisa digunakan untuk tayamum adalah tembok, baik tembok dari tanah maupun bebatuan, baik yang berlapis maupun yang tidak berlapis. Demikian keterangan dalam kitab Al-Wajiz fi Fiqhis Sunnah. Dari Abu Juhaim radhiyallahu anhu, bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam baru datang atau selesai buang air dari sumur Jamal. Lalu beliau bertemu dengan seorang sahabat, dan sahabat ini memberi salam untuk Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Namun beliau tidak langsung menjawabnya, sampai beliau menghadap ke tembok, kemudian melakukan tayamum dengan mengusap wajah dan kedua telapak tangannya. Baru kemudian beliau menjawab salam. Hadis riwayat Bukhari dan Ahmad. Kapan seseorang boleh tayamum? Karena tayamum adalah cara toharoh pengganti, maka seseorang tidak boleh melakukan tayamum kecuali jika ada sebab. Secara umum, ada dua sebab seseorang boleh melakukan tayamum. Yang pertama, ketika dia tidak menemukan air setelah dia berusaha mencarinya. Yang kedua, ketika dia tidak bisa menggunakan air disebabkan sakit. Wa in kuntum marda aw ala safarin aw jaa ahadun minkum minal ghaiti aw lamastumun nisaa falam tajidu ma'an fatayammamu sa'idan tayyiba. Dan jika kamu sakit atau sedang dalam safar, atau datang dari tempat buang air, atau kamu telah menyentuh perempuan, kemudian kamu tidak mendapat air, maka bertayamumlah kamu dengan tanah yang suci. Quran Surat An-Nisa ayat 43. Syekh Dr. Shaleh bin Fauzan Al-Fauzan hafizahullah menyebutkan beberapa rincian keadaan yang membolehkan seseorang untuk tayamum. Yang pertama, jika tidak ada air baik dalam keadaan safar atau mukim, setelah berusaha mencarinya. Yang kedua, terdapat air dalam jumlah terbatas, sementara ada kebutuhan lain yang juga memerlukan air, seperti untuk minum dan memasak. Yang ketiga, adanya kekhawatiran jika bersuci dengan air akan membahayakan badan semakin lama sembuh dari sakit. Yang keempat, ketidakmampuan menggunakan air untuk berwudu karena sakit. Yang kelima, tidak mampu bergerak untuk mengambil air wudu, sementara tidak ada orang yang membantu untuk berwudu, dan dia khawatir waktu sholat akan habis. Yang keenam, khawatir kedinginan jika bersuci dengan air, sementara tidak ada alat yang dapat menghangatkan air. Kami tegaskan kembali, bagi orang yang tidak memiliki air, dia baru boleh tayamum jika dia sudah berusaha mencarinya, dan termasuk usaha mencari adalah membelinya jika mampu membeli air. Tata cara tayamum telah dijelaskan Allah dalam Al-Quran. Fatayammamu sa'idan tayyiban famsahu biwujuhikum wa aydikum minhu. Lakukanlah tayamum dengan menggunakan tanah yang suci. Usaplah wajah kalian dan telapak tangan kalian dengan tanah itu. Quran Surat An-Nisa ayat 43. Dari Ammar bin Yasir radhiyallahu anhu, beliau bercerita, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengutusku untuk suatu keperluan. Kemudian aku junub ketika di perjalanan, dan aku tidak menemukan air. Maka aku berguling-guling di tanah sebagaimana layaknya hewan yang berguling-guling di tanah. Kemudian aku ceritakan hal tersebut kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Lantas beliau mengatakan, Innama kana yakfika an tasna'a hakadha. Fadaraba bikaffihi darbatan 'ala al-'ard, thumma nafadhaha, thumma masaha biha dhahra kaffihi bishimalihi. أو ظهر شماله بكفه ثم مسح بهما وجهه. Seharusnya kamu cukup melakukan seperti ini.
Kemudian beliau menepukkan telapak tangannya ke permukaan tanah sekali, lalu meniupnya. Kemudian beliau mengusap punggung telapak tangan kanannya dengan tangan kirinya, dan mengusap punggung telapak tangan kirinya dengan tangan kanannya. Lalu beliau mengusap wajahnya dengan kedua tangannya. Dalam salah satu lafaz riwayat Bukhari dinyatakan, wa masaha wajhahu wa kaffaihi wahidah. Dan beliau mengusap wajahnya dan kedua telapak tangannya dengan sekali usapan. Muttafaqun alaih. Berdasarkan hadis di atas, kita dapat menyimpulkan urutan tata cara tayamum yang sesuai sunnah. Yang pertama, memukulkan kedua telapak tangan ke permukaan tanah sekali, kemudian meniupnya. Kedua, mengusap punggung telapak tangan kanan dengan tangan kiri, dan sebaliknya. Ketiga, kemudian mengusap wajah dengan dua telapak tangan. Keempat, semua usapan dilakukan sekali. Kelima, bagian tangan yang diusap hanya sampai pergelangan tangan. Keenam, tidak wajibnya tertib atau berurutan ketika tayamum. Artinya boleh mengusap wajah dulu, baru tangan, atau sebaliknya. Tangan dulu, baru wajah. Pembatal tayamum ada dua. Pertama, semua pembatal wudu merupakan pembatal tayamum. Kedua, pembatal tayamum karena sebab yang membolehkan tayamum telah hilang. Jika sebab tayamumnya karena tidak mendapat air, maka tayamum dia menjadi batal jika dia mendapatkan air. Jika sebab tayamumnya karena tidak bisa menggunakan air, maka tayamum menjadi batal jika dia sudah mampu menggunakan air. Hal ini berdasarkan hadis Nabi SAW dari sahabat Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu. Ada dua orang sahabat melakukan safar. Ketika tiba waktu sholat, sementara tidak ada air di sekitar mereka, keduanya bertayamum dengan tanah yang suci. Lalu keduanya mengerjakan sholat. Setelah itu, keduanya menemukan air. Sementara waktu sholat masih ada, sahabat yang satu berwudu dan mengulangi sholatnya, sementara satunya lagi tidak mengulangi sholatnya. Keduanya lalu menemui Nabi SAW dan menceritakan kejadian yang mereka alami. Kemudian beliau SAW mengatakan kepada orang yang tidak mengulangi sholatnya, Asabta sunnata wa ajza'atka sholatuka. apa yang kamu lakukan telah sesuai dengan sunnah dan sholatmu sah. Kemudian beliau mengatakan kepada yang mengulangi sholatnya, lakal ajru marratain. Untukmu dua pahala. Hadis riwayat Abu Dawud, An-Nasai, dan disahihkan oleh Al-Albani. Dalam hadis ini, Nabi SAW menilai benar sahabat yang tidak mengulangi sholatnya, dan beliau menyebut orang yang mengulangi sholatnya mendapat pahala dua kali, karena dia berijtihad. Hikmah adanya tayamum. Adanya syariat tayamum menunjukkan betapa Islam adalah agama yang memudahkan bagi hamba. Allah sama sekali tidak ingin memberatkan hambanya. Dan ini seharusnya memotivasi kita untuk semakin bersyukur atas nikmat syariat yang Allah berikan. Motivasi itu Allah sebutkan di akhir ayat yang menjelaskan tentang tayamum. Ma yuridullahu liyaj'ala alaikum min haraj. Walakin yuridu liyutahhirakum wa liyutimma ni'matahu 'alaikum la'allakum tashkurun. Allah tidak hendak menyulitkan kamu, tetapi Dia hendak menyucikan kamu dan menyempurnakan nikmatnya bagimu, supaya kamu bersyukur. Quran Surat Al-Ma'idah ayat 6. Semoga Allah memberikan taufik kepada kita untuk selalu mengikuti sunnah Nabi SAW, terutama ketika bersuci. Donasi dakwah Yufid. Yuk berikan amal jariah terbaik Anda untuk dakwah dan pendidikan Islam.